Mauricio Pochettino ingin mengulang apa yang dilakukannya di Tottenham Hotspur dulu saat dia bersiap untuk memimpin Chelsea sebagai manajer baru mulai musim 2023-2024 mendatang. Proyek yang dimaksud adalah untuk membangun tim barunya di Stamford Bridge dengan 4 pemain berkebangsaan Inggris sebagai pondasinya, seperti yang dulu dilakukannya di Spurs. 3 dari 4 pemain The Trillions yang diharapkan akan menjadi pondasi bagi tim saat ini sudah ada di tim utama Chelsea saat ini, sementara satu lainnya masih berstatus sebagai pemain pinjaman di Brighton. 4 pondasi tim Spurs. Selama waktunya di London Utara bersama Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino dianggap sebagai salah satu manajer tersukses dan terpopuler dalam sejarah klub, meski dia gagal memenangkan satu pun trofi. Dia dikenal karena kemampuan dalam mengembangkan potensi pemain muda, sementara rata-rata 1,89 poin per pertandingan yang dimenangkannya adalah rasio tertinggi dari manajer Spurs manapun dalam sejarah dengan minimal 38 pertandingan di Liga Inggris. Saat membangun tim di Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino mengandalkan 4 pemain Inggris sebagai pondasi utama tim. Keempatnya adalah Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, dan Danny Rose. 4 pondasi tim Chelsea. Nah, menurut berita yang diungkap Evening Standard, Mauricio Pochettino ingin melakukan hal yang sama di Stamford Bridge dan membangun tim di sekitar 4 pemain berkebangsaan Inggris. 3 dari 4 pemain homegrown tersebut saat ini sudah berstatus sebagai pemain tim utama Chelsea yaitu playmaker Mason Mount, gelandang tengah Conor Gallagher, dan bek sayap kanan Reece James. 1 pemain lain sebagai 4 pondasi tim yang dapat berperan penting dalam proyek Mauricio Pochettino di London Barat adalah Levi Colwill, pemain The Blues U21 yang saat ini sedang dipinjamkan ke Brighton. Jadi kemungkinan besar dia akan ditarik dari masa pinjamannya di akhir musim. Tantangan Mauricio Pochettino. Hanya saja Mauricio Pochettino akan memiliki tantangan besar di hadapannya untuk memiliki 4 pemain yang direncanakan akan menjadi pondasi tim tersebut, karena Mason Mount banyak dikaitkan dengan kepergian dari klub. Kontrak gelandang serang tersebut di Stamford Bridge akan berakhir pada tahun depan dan sejauh ini dia belum menyetujui proposal kontrak barunya, yang membuat klub bersedia menjualnya senilai 1,3 triliun di tengah minat dari Liverpool dan mungkin beberapa klub top lainnya. Mauricio Pochettino pun akan berharap bahwa dia bisa meyakinkan Mason Mount untuk bersedia memperbarui kontraknya, menjamin bahwa gelandang itu akan menjadi pemain penting di rencananya, serta berharap klub bisa memberikan kontrak yang diinginkan. Chelsea semakin amburadul di bawah komando caretaker Frank Lampard. Terbaru, mereka lagi-lagi menelan hasil tak memuaskan saat ditahan imbang klub promosi Nottingham Forest di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Miris, karena hasil itu dipetik saat The Blues bermain di depan pendukung sendiri, Stamford Bridge. Bahkan, tuan rumah lebih dulu tertinggal lewat gol Taiwo Awoniyi di menit ke-13. Chelsea baru bisa merespons di babak kedua melalui brace Raheem Sterling yang membalikkan keadaan sebelum sejam pertandingan. Namun, Awoniyi juga mengemas sepasang gol di menit ke-62 untuk memaksakan pertandingan berakhir sama kuat 2-2. Ada fakta menarik dari rentetan hasil menggetirkan Chelsea sejak periode kedua Lampard di London Barat. Poskoret membuat perbandingan ketika The Blues tampil dengan atau tanpa Benoit Badiashile sejak sang bek debut. Entah bagaimana ceritanya, dari mulanya dia diandalkan Chelsea era Graham Potter yang membelinya pada bursa transfer Januari, kini Badiashile baru mencatatkan 1 penampilan di bawah Lampard. Dari 8 pertandingan bersama Badiashile, Chelsea meraih 2 kemenangan. Namun, ketika 6 laga tanpa sang bek, Chelsea tak sekalipun bisa menang. Saat Badiashile mengawal jantung pertahanan tim di 8 laga, Chelsea hanya 2 kali kalah. Ketika Badiashile absen di 6 laga, Chelsea menelan 5 kekalahan,
dengan masing-masing persentase perbandingan clean sheet 50%, 16,7%. Pekan neraka akan dilakoni Chelsea jelang berakhirnya kompetisi Liga Inggris musim ini. Chelsea setidaknya akan memainkan 3 laga berat mulai melawan Manchester City away, Manchester United away, dan Newcastle United home. Menariknya, 3 laga tersebut sama-sama memiliki urgensi yang sangat penting terkhusus bagi tim lawan. Sebagaimana laga melawan Manchester City yang akan berlangsung di Stadion Etihad, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut terasa penting bagi Manchester City yang jadi kandidat utama juara Liga Inggris. Seandainya mampu mengalahkan Chelsea, maka Manchester City berhak menyegel gelar juara musim ini. Dalam artian Chelsea akan menjadi mangsa utama yang tak ingin dilewatkan Manchester City untuk merealisasikan hal tersebut. Manchester City jelas punya motivasi besar untuk mengunci gelar juara saat melawan Chelsea. Hal ini dikarenakan momen tersebut hadir ketika Manchester City bermain di depan pendukungnya sendiri. Kesempatan mengunci gelar juara dalam laga kandang tentu tak ingin disia-siakan Pep Guardiola bersama pasukannya akhir pekan ini. Berikutnya, Chelsea akan menjadi lawan tanding bagi Manchester United dan Newcastle United yang kini bersaing memperebutkan tiket Liga Champions. Situasi tersebut tentu akan terasa menegangkan lantaran Chelsea berpeluang bisa menjadi penjegal bagi ambisi lawan-lawannya tersebut. Jika mampu meraih poin melawan 2 tim tersebut, Chelsea secara tidak langsung akan menahan keinginan 2 klub tersebut untuk segera menyegel tiket Liga Champions. Jika skenario itu terjadi, ambisi kedua tim tersebut otomatis bakal terancam. Apalagi Liverpool yang menempati posisi kelima terus mengintai sekaligus berharap 2 rivalnya tersebut terpeleset pada akhir musim ini. Maka dari itu, Chelsea benar-benar akan menghadapi laga sulit pada akhir musim ini lantaran lawannya masih punya kepentingan masing-masing. Frank Lampard selaku pelatih jelas tak ingin timnya jadi bulan-bulanan klub lain lagi pada musim ini. Apalagi Lampard akan segera pergi dari Chelsea saat musim ini berakhir nantinya, tentu ia ingin meninggalkan kesan terbaik kepada publik Stamford Bridge.